Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmatri Cahyani dengan NIM 34022210053 dari kelas reguler manajemen B. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai kolerasi, regresi, dan koefisien determinasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu kolerasi, regresi, dan koefisien determinasi. Kolerasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien kolerasi berada di antara min 1 sampai dengan 1. Untuk rumusnya seperti ini. Yang kedua yaitu regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Yang ketiga adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dalam variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam satu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Untuk rumus kolerasi, regresi, dan koefisien seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat data untuk kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Di sini juga sudah ada tingkat keeratan kolerasi, di mana jika interval koefisiennya dari 0,00 sampai dengan 0,19, maka tingkat keeratan kolerasinya dikatakan sangat lemah. Dan jika dari 0,20 sampai dengan 0,39 dikatakan lemah. Lalu untuk 0,40 sampai dengan 0,70 dikatakan kuat. Untuk 0,71 sampai dengan 0,90 dikatakan sangat kuat. Untuk 0,91 sampai dengan 0,99 dikatakan sangat kuat sekali. Dan untuk interval koefisien 1, tingkat keeratan kolerasinya dikatakan sempurna. Nah, lalu di sini untuk mencari kolerasi, caranya pergi ke data, lalu data analisis, correlation, oke. Lalu di sini untuk input line-nya kita blok bagian sini, enter. Lalu untuk output line-nya kita tekan ini, lalu tekan oke. Nah, di sini hasil perhitungan diperoleh kolerasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli sekitar 0,403. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan meningkatkan jumlah pembeli. Lalu untuk mencari regresi, caranya sama ke data analisis, lalu regression. Oke. Nah, untuk input Y-nya kita blok bagian sini, enter. Lalu untuk input X-nya kita pilih kualitas pelayanan, enter. Untuk output lainnya kita pilih ini, enter. Lalu oke. Di sini untuk koefisien determinasi, yaitu pengaruh kualitas pelayanan atau X1 terhadap jumlah pembeli atau Y dapat diketahui melalui koefisien determinan, yaitu di sini ada R square. R square-nya kita kasih tanda dulu. Nah, artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap pembeli sebesar 16,25%. Untuk mencari R square atau koefisien determinasi, rumusnya sama dengan R kuadrat dikali 100%. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Untuk mencari pengaruh faktor lain, rumusnya sama dengan 1 dikurangi R square. Selanjutnya,
Untuk menghitung berapa jumlah orang yang akan membeli jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50, dapat diselesaikan dengan regresi tunggal. Untuk regresi tunggal, rumusnya yaitu Y sama dengan A plus B X1. Untuk A adalah yang ini, kita tandai dulu. Lalu hasilnya akan 45,462. Jadi, jika kualitas ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 45,462. Untuk yang kedua, di sini sudah ada data jumlah pengunjung toko atau X2 dan jumlah pembeli atau Y. Di sini sama seperti tadi, untuk mencari kolerasi, kita pergi ke data, lalu data analisis, correlation, oke. Untuk input range-nya, kita pilih ini, lalu enter. Untuk output range-nya, kita pilih ini, enter. Lalu tekan OK. Nah, di sini hasil perhitungan diperoleh kolerasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,787. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, apabila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Lalu, untuk mencari regresi, sama ke data analisis, lalu pilih regression, oke. Dan di sini untuk input Y-nya, kita pilih yang ini, blok, lalu enter. Dan untuk input X-nya, kita pilih jumlah pengunjung, enter. Untuk output range-nya, kita pilih ini dan enter. Selanjutnya tekan OK. Nah, selanjutnya koefisien determinasi pengaruh jumlah pengunjung atau X2 terhadap jumlah pembeli atau Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu di sini untuk R square-nya yang ini kita kasih tanda dulu. Lalu untuk R square-nya 0,619. Lalu untuk artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yaitu 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Selanjutnya yaitu untuk regresi tunggal. Untuk menghitung berapa jumlah orang yang akan membeli jika pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50 dapat diselesaikan dengan regresi tunggal. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX2. Nah, di sini untuk ini A ini kita kasih tanda dulu. Selanjutnya, jika A plus B X2 maka akan menghasilkan nilai sebesar 48,693. Jadi, jika jumlah pengunjung ditingkatkan sebesar 100% yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 48,693. Nah, di sini juga sudah ada data kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Untuk mencari kolerasi sama seperti tadi, ke data analisis, lalu correlation. Oke, untuk input range-nya kita blok bagian sini, lalu enter. Untuk output range-nya kita pilih ini dan enter. Nah, di sini untuk penjelasannya yaitu hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas bisnis pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,181. Ini 0,18. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya apabila pelayanan ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli.
Nah, lalu untuk mencari regresi, caranya sama ke data, lalu data analisis. Di sini kita pilih regression. Oke, lalu untuk input Y-nya kita blok bagian sini. Lalu enter. Untuk input Y-nya dan untuk output rank-nya kita pilih ini dan enter. Untuk koefisien determinasi yaitu pengaruh kualitas pelayanan atau X1 terhadap jumlah pengunjung atau X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu untuk R2-nya kita kasih tanda dulu ini yaitu sebesar 0,033. Lalu artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yaitu 3,27% karena dikali 100%. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Sama seperti tadi, untuk mencari pengaruh faktor lain rumusnya yaitu 1 dikurangi R2. Untuk regresi tunggal, untuk menghitung berapa jumlah orang yang akan membeli jika pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50, dapat diselesaikan dengan regresi tunggal. Di mana rumusnya seperti ini, maka jika dihitung untuk nilai ini kita kasih tanda dulu. Nah, ini kan 28,571 ditambah 0,285 dikali 50, maka akan menghasilkan 42,871. Jadi jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100% yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 42,871. Selanjutnya untuk yang ini, sini sudah ada data kualitas pelayanan, jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Untuk mencari kolerasi sama seperti tadi, ke data analisis, correlation. Oke, untuk ininya kita blok semua dari ini. Lalu untuk ininya dari ini dan lalu oke. Nah, di sini hasil perhitungan diperoleh kolerasi antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama sebesar 0,689. Berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya apabila kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Lalu untuk mencari regresi sama seperti tadi, ke data analisis, regression. Oke, lalu untuk input rank-nya untuk input Y-nya kita pilih ini, lalu enter. Dan untuk input X-rank-nya kita pilih yang ini, lalu enter. Untuk output rank-nya disesuaikan, dan jika sudah lalu tekan OK. Untuk koefisien determinasi pengaruh kualitas pelayanan atau X1 terhadap jumlah pengunjung atau X2 terhadap jumlah pembeli atau Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu 0,689 kuadrat atau R². Nah, untuk R²-nya kita kasih tanda dulu yang ini. Kita kasih tanda ini. Lalu untuk artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli yaitu sebesar 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%.
Selanjutnya, untuk menghitung berapa jumlah orang yang akan membeli jika kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50 dapat diselesaikan dengan regresi berganda. Untuk pengerjaannya seperti ini. Di sini kita bisa kasih tanda dulu. Ini kita kasih tanda, lalu maka akan menghasilkan nilai sebesar 50,821. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 42,871.